Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Diah? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Pak Nanang. Pak Nanang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini mendung-mendung syahdu di Jogja biasa. Baik, Sobat Kampus, hari ini kita mau kembali lagi diskusi tentang spesifik di produk finansi. Mungkin seperti di episode podcast sebelumnya, hari ini mungkin saya ada beberapa hal yang ingin saya elaborasi terkait dengan kapabilitas ataupun fungsi-fungsi yang ada di solusi keuangan e-kampus, terutama untuk menjamin proses perbendaharaan di kampus menjadi lebih akuntabel gitu. Artinya segala bentuk masalah yang biasanya kita temui dalam proses perbendaharaan itu bisa lebih rapi, lebih dapat dipertanggungjawabkan karena memang rata-rata kan di beberapa kampus yang ditangani SKI kan juga mereka itu mengelola keuangannya itu ada minimal 2 jenjang lah ya, ada pengelola keuangan atau bendahara pengeluaran unit yang ada di fakultas atau prodi dan juga yang ada di pusat seperti itu. Nah, langsung saja ini mungkin Mbak Diah bisa cerita dikit tentang apa ya masalah-masalah pertanggungjawaban di kampus gitu yang biasanya itu terjadi karena ini juga yang yang nanti coba kita akan cari solusinya melalui solusi finansi yang ada di kampus. Apa itu contohnya, Mbak? Contohnya yang pertama sih yang pengalaman kami, teman-teman dari tim implementator di klien itu, kadang ada unit kerja itu membelanjakan anggarannya tidak sesuai dengan anggaran yang sudah disusun gitu. Jadi misalkan belinya menetapkannya beli komputer, ternyata belinya yang lain kayak gitu. Nah, itu ketika dipertanggungjawabkan, ketika tidak ada alat bantu tadi itu jadi tidak ketrace seperti itu, Pak. Itu salah satunya dan yang paling sering kami temui juga yang itu. Kemudian juga terkait data-data dukung atau dokumen-dokumen dukung untuk proses penerbitan surat-surat perintah pembayaran kayak gitu. Nah, itu dua hal itu sih yang paling sering kami temui dan hampir sering dicurhatin sama teman-teman dari rektorat kayak gitu. Berarti memang data dukung tadi ya, berkas pendukung Berkas untuk pendukungnya. SPJ lah ya. Untuk Surat SPJ, pertanggungjawaban. jawaban SPJ dari unit yang seringkali tidak cukup lengkap. Tapi memang kampus sendiri sudah memiliki panduan atau semacam kalau kita di akuntansi kan ada buku standar akuntansi ya, termasuk di dalamnya ada jurnal, standar jurnal dan sebagainya. Dari pengalaman Mbak Dia pernah nggak sih menemukan situasi di sebuah kampus yang sudah sangat rapi, panduannya itu ada gitu loh maksudnya, supaya ini mungkin jadi pembelajaran juga. Ya, ada sih Pak di salah satu kampus dan mereka bikin satu dokumen lengkap bagaimana menyusun. Kalau misalkan mau menerbitkan SPJ tadi atau sekarang istilahnya jadi SPBY Pak Nanang. Nah, itu udah ada panduannya. Kalau bikin SPBY itu nanti mulainya dari mana, harus membawa dokumen apa saja seperti itu. Itu panduannya sudah ada. Jadi teman-teman dari unit kerja di bawah itu juga sudah bisa melihat dari panduan itu dan itu memudahkan sekali ketika mereka meminta
sistem informasi, kita tinggal melihat panduannya gitu. Jadi sudah ada apa pakem-pakemnya kayak gitu. Termasuk juga dokumen-dokumen dukungnya harus dibawa ketika membuat atau menerbitkan sebuah dokumen kayak gitu. Ya. Karena kan jenis pertanggungjawaban juga macam-macam ya. Ada yang belanja modal, ada yang belanja sediaan. Mungkin kalau belanja honor kan juga bukti dukungnya kan beda-beda gitu. Termasuk bukti potong pajak mungkin, karena ini yang sering kali miss biasanya. Entah itu harus ada PPN atau nanti kalau honor harus ada potong pajak penghasilannya juga, kan itu juga sering menjadi kendala saya pikir. Terus kira-kira apa kalau Mbak Diah diminta 1 atau 2 saran buat kampus nih, buat kampus supaya kampus sendiri itu lebih rapi lah dalam mencatat pertanggungjawaban keuangan mereka gitu. Kalau saya berkaca dari satu klien itu tadi sih Pak, pedoman belanja itu tuh benar-benar dibutuhkan sama teman-teman unit kerja. Soalnya kadang unit kerja juga mereka sendiri juga bingung, ini sebenarnya apa aja sih yang perlu dibawa kayak gitu, apa aja sih yang perlu aku serahin atau saya serahin ke teman-teman rektorat kayak gitu. Nah, setelah itu sistem informasi salah satunya juga membantu banget tuh kalau misalkan kadang kan kalau udah kelelahan tim rektorat kan juga pasti kerjaannya banyak tuh Pak. Ya. Kalau nggak ada alat bantunya, kadang ada juga sih yang kelewat. Jadi ada yang miss 1-2 gitu. Jadi ada yang miss masuk bisa kayak gitu. Walaupun datanya belum lengkap, ternyata masih bisa diterima kayak gitu. Human error-nya ada kalau misalkan nggak ada alat bantu. Oke. Gitu. Berarti sebaiknya memang sudah menggunakan alat bantu sistem lah ya, untuk mengontrol, untuk memonitoring dan mengevaluasi mungkin setiap pemberkasan yang dilakukan oleh unit seperti itu ya. Betul, Nah, contoh mungkin Mbak Diah bisa sajikan gitu satu contoh modelnya gitu yang ada di Finansi yang kaitannya dengan tadi pemberkasan tadi, mulai dari SPJ, mulai dari mungkin kalau Pagu di podcast sebelumnya kayaknya ya itu juga sudah kita tunjukkan, tapi nggak apa-apa nanti mungkin dimulai dari ya kayak tadi supaya dapat gambaran bahwa memang disitulah peran IT, peran sistem informasi untuk membantu kampus supaya segala bentuk evidence atau data dukung pemberkasan SPJ, SPBY istilahnya di treasury finansi kita itu menjadi lengkap dan tidak ada lagi celah bahwasanya pemberkasan itu menjadi bolong sana bolong sini gitu. Ya. Oke, ini saya share screen dulu sebentar. Sudah terlihat Pak Nanang? Ya. Oke. Nah, ini kita mau mulai dari mana ya? Pagu mungkin liatin dulu. Pagu, oke. Nah, ini seperti ini pagunya. Ya, berarti di situ kan sudah nggak ada lagi salah kamar, artinya kan kode belanjanya juga sudah jelas kan ya. Betul. Nah, itu tadi yang masalah pertama tadi sudah disolusikan di sini. Jadi nanti nggak ada lagi tuh teman-teman dari unit kerja yang belanja hal lain dengan mark yang tidak sesuai atau mata anggarannya tidak sesuai. Karena di sini nanti ketika bikin surat, dokumen-dokumen itu sudah langsung dibatasi. Teman-teman ini setting pagunya, saya liatin dulu untuk bikin dokumennya. Ketika nanti teman-teman dari unit kerja itu bikin surat dokumen pertanggungjawaban, itu nggak akan bisa di luar dari hal yang sudah direncanakan. Gitu. Jadi teman-teman dari rektorat sudah terbantu banget di sini. Jadi sudah di trapping di sininya langsung gitu. Jadi nanti teman-teman dari unit kerja itu pakemnya sudah ada di sini. Jadi apa yang kamu rencanakan itu yang kamu belanjakan kayak gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, akunnya langsung muncul. Jadi kalau misalkan nanti dia ternyata malah belanja barang, bukan belanja perjalanan, itu nggak akan bisa.
Ini saya contohkan. Oh, tadi pilih akunnya sudah pasti sesuai dengan kegiatan yang itu ya. Ya. Nah, ini kita simpan. Nah, nanti ketika teman-teman dari unit kerja mempertanggungjawabkan apa saja yang mereka keluarkan, itu dokumen yang harus dibuat pun juga sudah di trap di sini Pak Nang. Jadi misalkan kalau mau bikin pertanggungjawaban nih, kan suruh bikin SPTB istilahnya di sana tuh Pak. Mereka harus ada kelengkapan SPBY. Nah, ini sudah langsung ada di sini. Jadi di sistem informasi ini sudah sudah di trap. Jadi harus bikin SPBY dulu, baru bikin SPTB gitu. Jadi nggak mungkin nanti ada teman-teman unit kerja itu loncat kayak gitu. Jadi semua dokumennya lengkap teratur dari awal sampai ke akhir gitu. Ini nah Berkas, ini kalau berkas SPJ-nya itu lampirannya apa saja atau SPTB-nya di mana ya? lampirannya apa saja sebentar. Bukan di daftar SPBY tadi itu ya. Bukan, bukan, ada lagi. Ini sebentar ya. Ada di menu verifikasi. Jadi ketika Ya. teman-teman bikin SPJ, itu nanti kalau mau disetujuin atau mau lanjut ke SPTB, itu ada namanya menu verifikasi. Ya, ya. Nanti ketika diverifikasi itu pusat memastikan bahwa segala bentuk kelengkapan pemberkasan untuk SPJ jenis tertentu itu sudah dipastikan di situ ada gitu ya. Kalaupun nanti tidak ada atau ada yang apa ya istilahnya bolong nggak dipenuhi oleh unit, di situ juga nanti dari pusat bisa memberikan catatan seperti itu ya, bahwa kelengkapannya ini ada yang belum dipenuhi oleh unit kerja istilahnya seperti itu. Iya. Ini saya coba carikan dulu ya Pak Danang. Bentar. Kalau ininya aja misal apa namanya formnya kelengkapannya apa itu nggak kelihatan ya di form yang tadi atau harus Iya. ada transaksinya. Nah, itu harus ada create transaksinya sih Pak. Ini saya sedang cari data contohnya. Belum ketemu sebentar. Ya mungkin kalau belum ketemu enggak apa-apa nanti Oke. kapan-kapan nanti kita bisa ini. Tapi prinsipnya adalah ketika sebuah SPBY itu di entry oleh unit, mereka kan juga tidak hanya sekedar mengentry di dalam sistem, tapi mereka juga ada beberapa berkas yang biasanya merupakan lampiran dari SPBY kan ya. Ada kadang kalau apa ya, setahuku sih kalau ada SPJ yang kaitannya dengan tim itu pembentukan tim berarti atau SK tim berarti itu ya SK-nya harus dilampirkan. Kalau bicara ketugasan misal mengawas gitu, misal dosen mengawasi ujian atau apa, misal ada SK-nya juga itu juga dilampirkan di situ seperti itu. Jadi nanti ada bentuknya centangan-centangan sih Pak Nang. Jadi misalkan dokumen SPJ itu membutuhkan nota apa seperti itu. Itu nanti dicentang-centang sama petugasnya nanti untuk kelengkapannya. Dan di sana nanti ada catatannya seperti itu. Ya, ya. Dan bukti-buktinya kan dilampirkan tetap secara fisik. Toh artinya sistem ini sebagai ini aja sih sebagai trigger untuk sebuah berkas itu perlu diproses segera. Tapi berkas-berkas fisik lainnya yang memang tidak diproduce oleh sistem ini ya tetap secara fisik dilampirkan untuk menjadi lampiran dari sebuah SPBY atau SPJ gitu ya. Ya, oke. Nah, mungkin tadi dilanjutkan aja Mbak Dia sampai ke SPTB, maksudnya mungkin di SPTB itu nanti ada cetaknya atau apa gitu. Oke, jadi nanti ketika bikin SPTB
itu SPBI-nya sudah langsung muncul di sini nih. Tinggal direkap. Jadi kalau misalkan ada beberapa SPBY bisa direkap dalam satu SPTB. Rekap transaksi. Seperti ini. Itu akan jadi satu SPTB ya? Akan jadi satu SPTB sesuai dengan yang dicentang tadi sama teman-teman operator nantinya. Artinya biasanya kan SPTB ini bikin satu persatu, mindahin sesuai dengan marknya gitu ya. Min satu-satu itu kan repot juga, artinya human error potensialnya juga tinggi gitu. Tinggi, betul Pak. Daripada itu yang dikeluhkan sebenarnya juga sama teman-teman operator. Ya, ini kan juga sudah sangat mengurangi potensi human error-nya gitu. Setelah jadi SPTB muncul, terus dibuatkan surat permintaan pembayaran. Surat SPP. Nah, SPTB ini harus diverifikasi dulu atau disetujui dulu sama pimpinannya. Sebelum nanti lanjut ke pembuatan SPP. Jadi harus ada persetujuan terlebih dahulu. Biasanya siapa ini di kampusnya? Beberapa, tergantung kebijakan kampus. Kalau misalkan kampusnya yang cukup unit kerjanya cukup banyak, itu biasanya pimpinan unit kerja masing-masing. Kadang kalau misalkan yang unit kerjanya tidak begitu banyak, masih bisa di direktoratnya langsung kayak gitu. Jadi ini sudah fleksibel sistemnya, tidak menutup kemungkinan siapa yang berwenang nanti yang akan bertanggung jawab untuk menyetujui SPTB ini. Artinya ini menu atau akses approval-nya ini persetujuannya bisa di-granted ke person yang memang sudah disepakati gitu ya secara organisasi. Tidak apa namanya statis, jadi memang bisa diatur, di-assign ke person yang memang sudah diatur sesuai dengan entah itu SK atau ada peraturan lain yang memandatkan seseorang untuk menyetujui SPTB. Betul, Pak. Nah, ini bentuk form persetujuannya. Di sini juga ada catatannya. Kalau misalkan dokumen-dokumennya sudah lengkap bisa diisi. Nah, baru nanti kalau sudah disetujui, dokumen berjalannya diserahkan, nanti petugasnya bisa membuat SPP. Nah, ini dia sudah langsung muncul di halaman petugas pembuat SPP-nya. Mana yang mau dibuat gitu. Nah, mungkin bisa dilihatin, kita kan secara kolektif kan memang dari unit akan jadi tahu gitu berkas SPJ yang pernah dia submit hari ini sampai mana gitu. Oh iya betul Pak Nang. Nah itu juga salah satu hal yang diminta sama teman-teman unit kerja juga sih sebenarnya. Jadi kadang unit kerja itu sering nih Pak nunggu-nunggu. Ini sebenarnya SPJ saya sudah sampai mana sih gitu. Sedangkan kalau mau tanya ke bagian rektorat juga kadang cukup lama karena ya itu tadi harus nyari tahu sendiri juga sampai mana kayak gitu. Nah kalau di sini di sistem ini sudah langsung kelihatan seperti ini nih. Tadi kan kita bikin untuk FMIPA ya. Ya, berarti nanti loginnya MIPA berarti hanya punya MIPA saja kan ya? Iya, kalau loginnya MIPA hanya punya MIPA saja. Jadi tidak ada saling intip antar unit kerja. Tapi kalau rektorat dia bisa melihat semuanya. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih. Tadi FMIPA kita sampai ke pembuatan SPTB. Nah, nanti tadi kalau ada catatannya juga bisa kelihatan di sini. Ya. Mungkin kalau diproses lebih lanjut mungkin ke SPP gitu, tadi SPTB udah disetujui. Nah ini kita coba ya bikin SPP-nya. Ini kita centang buat SPP. Kita pilih jenis pembayarannya. Keperluannya apa. Misalkan tiket pembayaran perjalanan. Jenis belanjanya. Kemudian atas namanya ini bisa dari rekanan atau pegawai kampus. Jadi bisa ada 2. Ini kita pilih salah satu. Akan seperti ini. Ini yang bertanda bintang yang wajib diisi. Kemudian kita simpan. Nah ini kita coba lihat ya. Ini tadi kan sampai SPTB. Nah kalau sudah dibuatkan SPP, secara real time dia akan ngupdate di laporan monitoring.
oh ternyata sudah sampai ke pembuatan SPP. Ya, Gitu. oke. Berarti oke, sampai SPP, kemudian nanti juga ketika prosesnya juga sudah, misal pakai anggaran negara kan berarti sampai perintah bayar ya. Mm-mm. Artinya sampai surat perintah membayar ke bendahara negara gitu melalui Mm-mm. bendahara universitas atau bendahara kampus. Ya. Nah, ini kaitannya dengan kampus biasanya gimana, Mbak? Maksudnya kan kampus negeri itu kan masih menggunakan penomoran juga dari pihak KPKN ya, KPPN, sorry, KPPN Mm-mm. untuk Mm-mm. nomor-nomor SPM, untuk SP2D. Mm-mm. Itu gimana? Apa di sini juga direkam atau berhenti sampai di SPP saja gitu? Oke, kalau di sini untuk yang apa SPM-nya yang diterbitkan dari aplikasi negara, kita ada fiturnya untuk merekap nomornya. Sebentar, fiturnya belum. Ini saya ganti dulu. Jadi di sistem kita itu, kalau misalkan SPM-nya diterbitkan dari aplikasi di luar sistem, itu kita sediakan fitur untuk merekap nomornya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini SPP mana yang apa dibuat, ini kemudian nomor SPM yang diterbitkan dari aplikasi di luar sistem ini bisa kita catatkan di sini. Oke. Gitu. Cara pembayarannya, kemudian keterangannya. Gitu. Berarti artinya nanti bisa kelihatan ya kalau memang sudah ada nomor yang keluar dari KPPN nanti terus KPPN. bisa terlihat lah di sistemnya kampus Mm, bahwa ini sudah keluar suratnya dan sudah diproses seperti itu. betul. Ya. Oke, mungkin itu cukup Mbak Diah Yap. untuk apa namanya sesi ini. Ya, Mm, ini juga sekaligus memberikan gambaran kepada teman-teman bahwasanya salah satu yang bisa menjadikan sebuah pengelolaan keuangan di kampus itu menjadi akuntabel, tentunya ada peran teknologi, ada peran sistem informasi yang kemudian mampu mencatat, memonitor, dan juga mampu untuk dijadikan rujukan bersama. Tadi kan bisa dilihat oleh unit, bisa dilihat oleh pusat, sehingga mereka masing-masing trust gitu, percaya bahwa transaksi mereka tidak dimainkan dalam tanda kutip, artinya benar-benar ya berkasnya belum lengkap pasti tahu, berkasnya lengkap ya prosesnya pasti bergulir terus sampai dengan proses pembayaran yang ada di pusat untuk dicairkan kepada masing-masing unit. Oke, terima kasih Mbak Dia waktunya. sama-sama, Pak Mudah-mudahan Nang. ini bisa jadi apa namanya pengetahuan baru buat rekan-rekan kampus maupun sobat yang melihat video ini ke depannya sehingga menjadi lebih jelas kira-kira peran teknologi ada di mana untuk menjadikan proses tata kelola keuangan di kampus menjadi lebih akuntabel. Terima kasih, saya tutup Mbak Diah. Ya, Pak Assalamualaikum. Nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.